Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Eliana. Nah, di sharing is caring kali ini Ibu akan sedikit membahas perbedaan peraturan yang ada di penerimaan PTN tahun 2022 dengan penerimaan PTN di tahun 2023 nih. Banyak sekali perbedaan-perbedaan dari segi nama atau aturan-aturan nih yang perlu kalian tahu, khususnya kelas 12 saat ini. Yang pertama, kalau mungkin kalian dengar tahun lalu itu lembaganya yang memegang penerimaan perguruan tinggi itu adalah LTMPT ya, atau nah, kalau sekarang lembaganya dipegang oleh Kemendikbud Ristek, namanya BP3 ya. Dan kalau tahun ini, kalau kemarin SNMPTN seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, kalau tahun ini ternyata namanya berubah menjadi SNMPMB, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023, dan dikelola oleh tim persiapan SNPMB BP3 Kemendikbud Ristek ya. Nah, kemudian apalagi sih perbedaannya? Kalau seleksi jalur rapot yang kita ketahui tahun lalu bernama SNMPTN, nah tahun ini namanya adalah SNBP ya. SNBP seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi sama dengan SNMPTN tahun lalu, di mana siswa bisa mendaftar melalui SNBP apabila dinyatakan eligible dan memiliki nilai rapot yang sesuai dengan kriteria atau ketentuan gitu. Dan ketentuannya juga ada yang berbeda, nanti Ibu akan jelaskan lagi. Dan yang kedua, kalau tahun lalu kita kenal dengan yang namanya SBMPTN ya untuk jalur tulisnya atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, tahun ini jalur seleksinya adalah namanya SNBT, seleksi nasional berdasarkan tulis gitu. Ini SNBT itu nama lain dari SBMPTN tahun lalu. Kalau tahun lalu ada 30% kuota atau jalur untuk ujian mandiri. Nah, ujian mandiri ini adalah ujian tulis yang dilakukan atau yang dibuka untuk mendaftar di berbagai universitas negeri melalui jalur tulis yang diadakan oleh masing-masing perguruan tingginya. Nah, kalau sekarang namanya seleksi mandiri PTN. Nah, beda-beda tuh nanti namanya gitu. Kayak contohnya mungkin kalau kayak UI namanya SIMAK UI, kalau misalnya Unbrau namanya Selma Unbrau, kalau misalnya Unpad itu namanya Semup Unpad, dan masih banyak lain nama-namanya gitu. Ini hampir sama sih dengan tahun lalu. Nah, kemudian tadi kita ngomongin aturannya ya. Di SNMPTN tahun lalu atau sekarang SNBP, tahun lalu siswa tidak direkomendasikan untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan dirinya atau lintas jurusan. Tidak direkomendasikan lintas jurusan kalau tahun lalu. Di SNMPTN ternyata berdasarkan hasil sosialisasi SNMPMB tahun 2023, tahun ini di jalur SNBP siswa diperbolehkan untuk memilih semua jurusan yang ada di prodi atau di PTN yang nantinya mereka akan pilih. Jadi misalnya siswa IPA boleh memilih semua jurusan yang ada di PTN, semua prodi yang ada di PTN A sampai dengan Z gitu kan. Nah, begitupun siswa IPS atau siswa bahasa itu boleh memilih semua program studi yang ada di PTN yang A sampai Z yang terdaftar di dalam SNMPMB ini gitu. Nah, kemudian tadi perbedaan selanjutnya di SBMPTN tahun lalu itu ujian tulisnya ada ujian TKA ya, ada TKA dan TPS. Dan ternyata di SNBT tahun ini ternyata ada yang dihapuskan, yaitu TKA, sesuai dengan sosialisasi Bapak Menteri kemarin ya. Nah, ini jadi nanti
kalian mengikuti ujian tulis SNBT itu hanya yang diujikan hanya TPS-nya saja atau tes potensi skolastik. Tahun lalu itu di SNMPTN itu yang dibuka jalur SNMPTN itu hanya untuk S1 dan D4. Jadi ada universitas dan politeknik. Beberapa politeknik yang menawarkan D4 itu di SNMPTN ada. Jadi kalau kalian mau daftar S1 atau D4 di universitas ataupun politeknik itu bisa di SNMPTN. Dan ternyata tahun ini di SNMPMB tahun 2023 di jalur SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi, kalian bisa memilih jenjang baik S1, D4 maupun D3. Jadi D3 yang ada di Politeknik bisa mendaftar di SNBP gitu. Jadi jalurnya satu jalur. Kalau misalnya kalian mau pilih yang D3 atau D4 atau S1 bisa langsung di jalur SNMPMB tahun ini gitu. Perbedaannya seperti itu ya. Kalau tahun lalu kan kita hanya fokus memilih S1 sama D4 aja, tapi ternyata tahun ini kita bisa memilih D3, D4 dan S1. Ini bisa choice buat mungkin siswa kelas 12 yang mungkin pengen pilih D3 atau D4 atau lebih ke diploma daripada S1. Seperti itu. Kemudian untuk jadwalnya itu nanti Bu tulis di sini ya. Di sini kalian bisa bisa lihat ya. Kita sudah mendapatkan informasi sampai saat ini adalah kuota SNMPTN di masing-masing sekolah. Prosedurnya sih hampir sama dengan proses yang tahun lalu. Siswa membuat akun, siswa yang dinyatakan eligible itu bisa langsung mendaftar ke SNMPTN dengan menginput nilai rapot di PDSS. Oh ya, satu lagi perubahannya adalah untuk penetapan siswa eligible. Kalau tahun lalu itu kriterianya berdasarkan mata pelajaran tertentu ya. Nah, kalau tahun ini di SNPMB ya, untuk penetapan siswa eligible itu dilihat dari semua nilai mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Itu juga perbedaan yang ada di tahun ini gitu. Sisanya yang lain-lain hampir sama dengan peraturan yang di tahun 2022. Semoga kalian bisa mencermati perbedaannya dan bisa jadikan titik fokus untuk kalian bisa berhasil di jalur SNBP atau SNBT di tahun ini gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya, kalian bisa komentar di kolom komentar atau bisa langsung datang ke ruang BK yang mana 4 kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.